Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami Bawaslu Kabupaten Cilacap bersama program Ngabuburit Sesarengan Ngawasi bersama Bawaslu Kabupaten Cilacap. Sahabat Bawaslu, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melangsungkan segmen ngabuburit kita di segmen yang ketiga. Acara pada sore hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa sekali, yang dimana program ngabuburit ini adalah program nasional yang diinstruksikan langsung dari Bawaslu RI yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia Raya. Yang jelas ini merupakan suatu program yang sangat bermanfaat harapan kami, sehingga ini bisa menjadi sarana sosialisasi, publikasi kerja-kerja dari lembaga Bawaslu. Sahabat Bawaslu, pada sore hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting dan sahabat semua harus tahu, yaitu tentang refleksi hasil pengawasan kampanye dan masa tenang pada pemilihan serentak 2024. Hadir bersama kita seseorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Ani Sulistiawati Esos selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Cilacap. Selamat sore Ibu Ani. Selamat sore. Sehat Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Segar sekali sore ini Bu Ani terlihatnya. Alhamdulillah. Baik Bu Ani, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bu Ani. Sebuah kehormatan pada sore hari ini kita bisa berbincang untuk mensosialisasikan ngabuburit bersama sahabat Bawaslu dimanapun berada tentang apa itu refleksi hasil pengawasan kampanye dan masa tenang pada pemilihan serentak 2024. Maka dari itu, mari kita kulik, mari kita gali informasi, mari kita cari pengetahuan sumber dari beliau, Ibu Ani Sulistiawati. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ini kita menjelang buka, jadi sambil kita menunggu buka puasa datangnya adzan maghrib, jadi kami ini ingin tahu Ibu, sebenarnya bagaimana sih gambaran umum pelaksanaan pengawasan kampanye dan masa tenang di pemilihan 2024 kemarin, khususnya di Kabupaten Cilacap, Ibu. Iya, terima kasih. Tadi terkait dengan refleksi ya. Refleksi. Kata-katanya refleksi. Berarti kan merefleksikan hasil kinerja ya dari pengawasan di jajaran Bawaslu Kabupaten Cilacap terhadap pelaksanaan pengawasan kampanye dan masa tenang. Jadi begini, Mas Lukman, kita di jajaran Bawaslu itu kan ada Bawaslu, ada Panwaslu Kecamatan, ada PTPS juga ya, sampai dengan PTPS. Di sini PKD juga, hampir kelewatan. Ya, jadi di sini masing-masing mempunyai peran dan fungsinya seperti itu. Nah, khusus di yang akan kita bahas kali ini adalah tahapan kampanye dan masa tenang, seperti itu. Jadi di kampanye dan masa tenang ini sebetulnya banyak yang sudah dilakukan oleh jajaran pengawas, yang tentu saja itu menjadi sejarah yang ditorehkan oleh jajaran pengawas yang harus didokumentasikan juga. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan nih, lalu apa saja sih yang dilakukan oleh jajaran pengawas pada masa kampanye dan masa tenang itu? Nah, di sini pengawasan kampanye dan masa tenang itu yang pertama kita kulik dulu nih, pengawasan kampanye ya. Kampanye itu dilaksanakan tanggal 25 September sampai 23 November. 3 hari menjelang
Pencoblosan pemungutan ya. ya. Oke. Lalu apa aja sih yang diawasi pada masa tenang itu, masa Mhm. kampanye itu? Yang pertama, kita itu melaksanakan pengawasan dana kampanye. Mhm. Dana kampanye, ya. Jadi kita melakukan pengawasan langsung kepada KPU, di KPU Mhm. terhadap dana kampanye. Ada laporan awal dana kampanye, ada Oh. laporan sumbangan dana kampanye, ada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Oh, berarti sebentar ini Bu, ini informasi Mhm, sahabat Bawas semua. mhm, Berarti para kandidat, para calon entah itu mhm. legislatif maupun pemilihan itu mereka itu terikat peraturan ya terkait bagaimana dana kampanye jumlah berapapun itu Bu ya? Betul, Oh, itu salah satu tugas oke oke. dari Bawaslu Mhm. untuk mengawasi terhadap pengawasan dana kampanye itu. Oke, Itu yang siap. pertama ya. Mhm. Kemudian yang kedua, pengawasan terhadap metode kampanye itu Metode sendiri. kampanye. Nah, metode kampanye itu sendiri ada beberapa jenis. Satu, ada pertemuan terbatas. Terbatas. Kemudian yang kedua, pertemuan tatap muka dan dialog. Mhm. Kemudian yang ketiga, rapat umum. Yang keempat, kampanye melalui medsos. Ini terhadap Oke. akun yang sudah didaftarkan ke KPU. Kemudian kampanye melalui daring dan kegiatan lain, Oke. ya. Mhm. Jadi itu yang dilakukan pengawasan di masa tenang, masa kampanye. Kemudian selain itu juga kita melakukan pengawasan terhadap debat. Kan ada debat nih, Oh, masih ingat nggak? iya, heeh, debat itu Heeh, Bu ya? debat. Debat. Debat terbuka antar pasangan calon bupati dan wakil bupati. Oh, Itu iya, heeh. tepatnya dilaksanakan debat pertama tanggal 16 Oktober 2024 dan debat kedua itu tanggal 23 Oktober Mhm. 2024. Dan itu semua leading pengawasannya itu di bawah Bawaslu berarti. Iya, Oh, itu ya. gitu sahabat Bawaslu. Ini penting untuk kita semua ini. Oke. Nah, kalau tadi kan masih berbicara terhadap pengawasan kampanye, Oke. tahap kampanye. Mhm. Kemudian di tahap masa tenang. Masa tenang. Masa tenang itu 3 hari ya, 24 sampai dengan 26 November. November. Lalu apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu? Yang pertama adalah melakukan patroli pengawasan. Jadi di masa tenang itu tidak diperbolehkan adanya kampanye. Kampanye. Jadi memastikan nih bahwa Oke. masa tenang itu betul-betul tenang Tenang. ya. Kemudian melakukan pembersihan APK bersama Pokja Pengawasan Kampanye dan APK Oke. bersama KPU juga Mhm. terhadap APK alat peraga kampanye yang masih terpasang. Terpasang itu Bu ya. Yang di atas-atas itu Bu ya. Iya, Oh, iya. iya, Jadi begitulah dedikasi Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu Bu ya. Luar biasa sekali itu. Lantas bagaimana itu Bu? Pencegahan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk meminimalisir dan menciptakan kondusivitas khususnya di bumi Cilacap tercinta ini Bu. Oke. Jadi dalam rangka pencegahan di Bawaslu Kabupaten Cilacap itu ada beberapa hal Berapa ya, hal? Oke. baik secara internal maupun eksternal Oke. ya, tetap Mm. bersama stakeholder terkait juga. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Cilacap itu himbauan. Himbauan. Himbauan ya, membuat himbauan selama tahap masa kampanye dan masa tenang itu totalnya ada 11. Oh, 11 oke. himbauan 11 ya. himbauan. Kemudian yang kedua adalah membuat instruksi nih kepada jajaran pengawas baik di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat desa nih, Mm. untuk melakukan strategi pencegahan yang Oke. terintegrasi ya dan melakukan konsolidasi bersama jajaran pengawas pemilihan di setiap jenjang. Artinya Oke. misalkan di sini eh, kita kan memberikan instruksi kepada Panwas dan PKD PKD. nih, ya di bawahnya. Nah, ketika melakukan pengawasan di wilayahnya masing-masing, baik di desa maupun kecamatan tetap bersinergi dengan jajaran pengawas di atasnya. Oke. Koordinasi nggih. Kemudian Koordinasi. selanjutnya melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur Mm. dan isu krusial berdasarkan identifikasi potensi kerawanan. Mm. Nah, itu sebelumnya itu Panwas dikumpulkan dulu Oke. persiapan untuk menghadapi masa kampanye. Jadi
apa saja sih yang harus dilakukan? Ya, itu juga kan ada alat kerja pengawasannya ya, Betul, betul. AKP. AKP. Jadi AKP itu apa namanya ya, membantu Hmm. membantu terhadap taat apa enggak sih Oke. kampanye itu dilaksanakan, melanggar apa enggak sih, seperti itu. Kemudian selanjutnya melakukan pencegahan kolaboratif ya bersama stakeholder oleh pengawas pemilihan dengan memaksimalkan output dari pembentukan Pokja kampanye dan APK. Kita sudah membentuk nih Pokja kampanye dan APK. Kita maksimalkan anggota Pokja itu untuk memberikan masukan apapun bentuknya agar yang bisa direalisasikan nih Oke. dalam rangka pengawasannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya melakukan inventarisir APK Ya. ya, yang dipasang di lokasi yang dilarang itu pada saat kampanye. Di jembatan itu ya. Nah, iya, Oke. di jembatan, di Pohon, pohon, wah itu dan di lokasi-lokasi yang dilarang memang dilarang dipasang alat peraga kampanye. kampanye. Kemudian melakukan sosialisasi, koordinasi dengan stakeholder, edukasi, publikasi, jelas pengawasan tahapan kampanye melalui website dan media sosial yang ada di Bawaslu tentunya. Karena itu tidak bisa dipungkiri kita sekarang ini semuanya sudah pegang HP. Oke, era digital sekarang Bu ya. Selain itu juga kita pernah melakukan rapat bersama stakeholder ya, kemudian kepala desa ya, terkait dengan deklarasi netralitas kepala desa. Nah, ini isu yang paling sering dibicarakan ini Bu ya. Iya, betul. Kenapa kok dilakukan ini salah satu bentuk pencegahan? Kita tahu apa namanya ya, ini hangat sekali isunya kemarin. Ya. Betul. Kita berupaya melakukan sosialisasi, melaksanakan deklarasi netralitas kepala desa ini untuk meminimalisir nih terjadinya potensi ya pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa. Terkait dengan ketidakberpihakan. Ya. Terus selanjutnya nih melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder dan melakukan deklarasi netralitas ASN. Pernah kita, TNI dan Polri. Kita pernah itu ya. Kemudian melakukan rapat kerja teknis pengawasan terkait dengan persiapan jika ada penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi ini pesertanya itu Panwaslu kecamatan. Jadi laporan kan bisa saja laporannya datangnya bukan hanya ke Bawaslu, ke Sekretariat Bawaslu, tetapi di kecamatan. Betul. Jadi mempersiapkan Panwaslu kecamatan dalam upaya jika ada laporan yang masuk seperti apa teknisnya. Mungkin itu sih yang sudah dilakukan pencegahan. Tadi itu ada yang menarik itu Bu. Ternyata itu ada alat kerja pengawasan, ada AKP. Berarti sahabat Bawaslu, pengawas ini memiliki alat instrumen. Jadi tidak hanya hadir mengawasi Bu ya. Betul. Kita ada bagaimana aspek pengawasannya dari segi apapun itu juga kita ada barometernya Bu ya. Ada indikatornya. Ada indikatornya Bu ya. Ada indikatornya. Jadi ada indikator misalkan ada apa namanya ya, tempat. Contoh aja. Tempat yang dilarang untuk kampanye apa bukan sih? Bukan. Seperti itu. Terus apa yang disampaikan itu ya materinya. Bertentangan tidak dengan undang-undang pemilihan itu ya. Seperti itu, iya. Ini semakin menarik ini sahabat Bawaslu semua ini. Nah, itu kan tadi kan sudah ada gambaran umum pencegahan. Lantas Bawaslu sudah mencegah, kan kadang itu tetap ada itu Bu orang-orang yang mungkin nakal atau mungkin belum paham atau apa. Ada tidak itu Bu perkara-perkara yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap khususnya di masa kampanye dan masa tenang itu? Ya. Selama tahapan kampanye dan masa tenang itu ya. Jadi total itu ada 6 laporan.
Ya, Laporan, Bu, ya? 6 laporan. Laporan. Jadi sumber penanganan pelanggaran itu kan ada 2, Ada 2, oke. laporan dan temuan. Dan temuan Kalau laporan ini berasal dari masyarakat, masyarakat, atau dari pasangan calon ya. betul. Kalau temuan itu kan hasil dari kita mengawasi, jajaran pengawas itu mengawasi Secara langsung itu, secara Bu, langsung. secara langsung. Itu Oke. temuan ya. Oke. Jadi total pada tahap kampanye ini ada 6 laporan. 6 Ya, 6 laporan. laporan itu terdiri dari 3 laporan yang dilaporkan langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap dan 3 yang dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan. Kecamatan. Nah, dari 6 ini ada 3 yang diregistrasi, Iya. ada 2 yang tidak diregistrasi, dan ada 1 yang dicabut. Dicabut, oke. Itu untuk data penanganan pelanggarannya. Dari ke-6 kasus tersebut itu ada tidak, Bu, yang istilahnya naik atau apa gitu istilahnya itu? Dari ketiga yang diregistrasi ya, itu. yang 3 diregistrasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap ini kan dugaan tindak pidana ya. Nah, setelah hasil dari pembahasan bersama Sentra Gakumdu ya, kalau tindak pidana pemilihan kan ini harus dibahas bersama-sama dengan Sentra Gakumdu. Gakumdu itu apa itu, Bu, Gakumdu itu? Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Terdiri dari Bawaslu, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Oh, berarti Kejaksaan dan Kepolisian itu adalah mitra Bawaslu. Betul. Oke, ini penting informasinya para sahabat Bawaslu ini. Yang tergabung di Sentra Gakumdu itu. Gakumdu. Nah, setelah hasil dari pembahasan bersama Sentra Gakumdu dan proses-proses sebelumnya ya, itu ternyata tidak terpenuhi unsur-unsur dugaan tersebut, sehingga perkara tersebut dihentikan. Oke, siap ini. Iya, Ini luar biasa sekali itu. Jadi kita sudah mengetahui dari gambaran umum, terus pencegahan, penanganan. Nah, tadi ini kan kita sedang membahas tentang merefleksikan hasil pengawasan kampanye dan masa tenang. Itu terkait kampanye dan masa tenang itu, Bu. Itu berapa APK yang telah ditertibkan atau yang telah istilahnya itu, Bu, ya, diamankan oleh Bawaslu selama masa kampanye dan masa tenang kemarin. Karena sebagaimana kita tahu ya, semua sahabat Bawaslu itu APK ada di pohon, ada di atas pohon, di tiang listrik, di mana-mana itu ada. Itu bagaimana itu, Bu? Ya. Jadi selama masa tenang ya, masa tenang, kita sudah menginventarisir dari seluruh Panwaslu Kecamatan, dan kita juga kan melakukan pembersihan juga ya. Ini terkumpul totalnya nih, totalnya ribuan. 32.392 dari 24 kecamatan itu, Bu. Betul. Nah, terdiri dari apa saja? Terdiri dari apa saja? Ini global ya. Antara APK Pilgub dan Pilbub. Oke. Nah, jadi ada Pilgub dan Pilbub ya. Ini totalnya 32.392. Nah, terdiri dari jenisnya ada baliho, ada spanduk, ada banner, bendera, dan lain-lain. Oke. Dan itu semua diamankan oleh Bawaslu, lalu diapakan itu, Bu? Nah, itu diinventaris, kan dihitung dulu nih, sudah masing-masing kan di masing-masing kecamatan itu bergerak ya, di masing-masing kecamatan bergerak di hari pertama masa tenang. Ya tadi ada baliho, ada spanduk dan lain-lain, diinventarisir masing-masing kecamatan ada berapa, kemudian itu dimusnahkan dan dituangkan di dalam berita acara. Oke, itu. Jadi itu sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jadi APK-APK yang kemarin itu ada, itu sudah ditangani oleh Bawaslu. Jadi mungkin untuk ke depan ini, Bu, tentang APK ini, kalau ada APK yang melanggar, mungkin ada yang di pohon atau yang di depan rumah, itu langkahnya boleh dicopot atau diapakan itu sih, Bu?
Sebetulnya ya pada saat masa kampanye itu, Iya, Bu. kampanye ya, itu kan ada pemasangan di tempat yang dilarang. Yang dilarang. Sebetulnya Oke. kita itu sudah menginventarisir ya, Mm-mm. itu di lokasi yang dilarang. Kemudian membuat imbauan Imbauan. kepada Oke. calon Calon. atau tim kampanye untuk menertibkan secara mandiri nih. Oke. Hal itu sudah pernah kita lakukan. Harapannya mereka itu menertibkan secara Secara mandiri mandiri, Bu ya. terlebih dahulu. Jadi kita itu mengingatkan jangan sampai memasang APK itu di tempat-tempat yang dilarang. Memasang kan boleh, Oke. tetapi di tempat yang Diperbolehkan. diperbolehkan. Seperti Jadi itu. harus sadar hukum semuanya, Bu ya. Iya. Oke. Ini terkait data pengawasan ini, Bu. Dari kemarin kan ketika pengawasan kampanye dan masa tenang itu ada berapa kegiatan-kegiatan kampanye itu yang diawasi oleh Bawaslu itu? Jadi yang pertama sudah disebutkan tadi itu kan ada beberapa metode ya. Metode, betul. Ini berdasarkan data pengawasan untuk Pilgub ya. Oke. Jadi kemarin kan kita melaksanakan pengawasan kampanye Pilgub dan Pilbub ya. Nggih, Untuk Pilgub sendiri nih, totalnya ada 22 kegiatan. kegiatan. Nah, ya. Kemudian untuk data Pilbub di Kabupaten Cilacap ini kan ada 4 pasangan calon. Total berdasarkan laporan hasil pengawasan yang sudah diinventarisir oleh kita itu ada 507 pengawasan. Nah, selain melaksanakan pengawasan, kita juga kan melakukan pencegahan. Betul, oke. Agar pelaksanaan kampanye itu tidak melanggar aturan dan prosedur. Nah, kita juga sudah melaksanakan pencegahannya di total 229 pencegahan. Jadi, selain melaksanakan pengawasan yang 507, kita juga melakukan pencegahan sejumlah 229 selama kampanye. Oke. Gitu. Dan ini merupakan hasil kolaborasi, Bu ya, antar Bawaslu sampai tingkat apa ini, Bu? Jadi Panwaslu Kecamatan. Kita menghimpun data, menarik data dari masing-masing kecamatan. Oke. Ini merupakan suatu capaian dan bukti dari kerja-kerja dari Bawaslu Kabupaten Cilacap ini, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Lalu terkait perbedaan ini, Bu, mungkin kan mungkin Ibu Ani kan kemarin mengalami tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan itu. Sebenarnya apa yang berbeda itu, Bu, dalam mengawasi tahapan pemilu dan tahapan kampanye dan masa tenang di pemilu atau pilkada itu yang berbeda secara signifikan itu apa itu, Bu? Yang pertama mungkin yang paling dirasakan. Kalau pilkada ini kan atau pemilihan serentak kepala daerah ini kan di wilayahnya kita sendiri ya. Jadi apanya ya? Ruang lingkupnya itu kan ya di wilayah kita sendiri. Jadi dinamikanya itu lebih banyak di pilkada. Seperti itu. Itu sih yang paling terasa. Cuman di sini ada juga beberapa Bu, mungkin yang dirasakan ya dari dinamika tersebut. Yang pertama adalah faktor waktu. Di Kabupaten Cilacap ini yang pilkada kan ada 4 pasangan calon. Nah, di sini kalau di pemilu kemarin banyak juga kan. Dari masalah waktu bisa saja dilaksanakan di satu waktu di beberapa tempat. Itu juga berdampak langsung terhadap terbatasnya jajaran pengawas kita. Karena di Panwas sendiri kan cuma ada 3 nih anggota Panwaslu Kecamatan. Sedangkan di masing-masing desa itu hanya ada 1. Ada 1 ya. Iya. Itu. Yang paling terasa itu. Kemudian karena terbatasnya juga ya, kemungkinan juga kan ada kita harus melaksanakan pengawasan juga. Walaupun itu bukan pelaksanaan kampanye,
Tetapi ada misalkan pertemuan yang dimungkinkan terjadinya penyebaran bahan kampanye, pelaksanaan kampanye gitu, itu juga tetap harus diawasi. Oke, Jadi oke. dengan terbatasnya, sumber daya manusia yang ada, kita harus memaksimalkan ya energi kita untuk melakukan pengawasan yang diusahakan semasif mungkin, Oh, seperti itu. dengan adanya kemarin kampanye pemilu maupun pilkada itu tidak ada konflik, tidak ada istilahnya itu eh, tetap kondusivitas dengan 4 calon yang ada pemilu kemarin, itu berarti kurang lebih menjadi suatu bukti Bu ya, bahwasanya ya itu merupakan capaian atau bagaimana itu Bu? Ya, begini, ini kan, dengan berjalannya ya, Ya, sampai dengan selesai itu alhamdulillah tidak ada konflik. tidak ada konflik, betul. Kita berjalan kondusif. Sip. Ini tentu saja kerjasama dari berbagai pihak Pihak, oke. yang apa namanya, yang mempunyai tekad dan satu kesatuan tujuan agar pilkada ini kan berjalan dengan lancar, kondusif dan aman, kan seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Ini tadi kita sudah berbicara tentang kampanye, Ibu, Iya, sudah bicara tentang masa tenang. Nah, lalu kita bicara tentang rekapitulasi. oke. Nah, langkah-langkah apa itu, Bu, yang sudah dilakukan Bawaslu untuk untuk mengawasi rekapitulasi hasil penghitungan suara itu mendapatkan hasil yang benar-benar real dan terjaga. Nah, perlu diceritakan nih. Silakan Bu. Ini walaupun mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, Oke. ya. Tetapi ini betul-betul kita laksanakan, ya. Contohnya gini, pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara ya. Jadi, sebelum dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, Oke. ya, kita di Bawaslu ini itu mengumpulkan Panwaslu kecamatan. Oh. Untuk apa? Untuk melakukan validasi dan sinkronisasi hasil pengawasan pemungutan suara. Ya, ya, ya. Jadi datanya itu langsung dari PTPS yang dikolek oleh PKD, kemudian ditarik oleh Panwaslu kecamatan, disinkronkan dan divalidasikan di sini, di kantor Bawaslu ini. Itu. Jadi dilaksanakan beberapa tahapan. Pertama, sebelum dilakukan pleno di tingkat kecamatan. Hal ini dilaksanakan sebagai persiapan. Oke. Persiapan. Data pembanding. Ya, Ya. data pembanding saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi ketika Panwas akan melaksanakan pengawasan rekapitulasi, dia sudah punya data hasil dari pengawasan. Gitu ya. Kemudian kita juga melakukan setelah di kecamatan selesai, kita melakukan validasi dan sinkronisasi juga pasca pleno tingkat kecamatan. Ini dilaksanakan untuk persiapan pleno di tingkat kabupaten. Memvalidasi, mencatat kejadian khusus yang ada di tingkat kecamatan dan sebagai pembanding juga nih amunisi kita untuk melakukan pengawasan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Ya. Jadi pengawasan ini dilakukan secara berjenjang. Nah, kemudian di tingkat kabupaten sendiri kita tetap melaksanakan pengawasan di rekapitulasi kabupaten. Seperti itu. Jadi memang walaupun kita itu sebagai pengawas Bu ya, tapi kita memiliki ya instrumen yang lengkap dan juga valid atas apa yang kita awasi tersebut Bu ya. Oke. Sahabat Bawaslu, itulah informasi-informasi yang sangat-sangat penting untuk kita semua terkait pengawasan kampanye dan masa tenang pada pemilihan serentak tahun 2024. Nah, jadi mohon maaf Ibu, ini karena keterbatasan waktu, segmen kita batasi. Jadi sebelum kita tutup pada segmen 3 pada sore hari ini, mungkin ada closing statement yang ingin Ibu sampaikan kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Terima kasih.
Saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Bawaslu Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama jajaran pengawas ya, baik Panwaslu Kecamatan, Oke. Panwaslu Kelurahan Desa, PKD, dan PTPS yang sudah berjibaku, yang sudah profesional, untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya kepada kami yang sudah terhimpun dan sudah dipaparkan tadi ya. Itu merupakan tugas yang luar biasa dan kinerja yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada jajaran pengawas ya. Kemudian yang kedua, kami juga terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi melakukan salah satunya pengawasan partisipatif juga ya. Terbukti dengan adanya laporan-laporan yang sudah masuk. Ya, itu kan salah satu bentuk pengawasan partisipatif juga. Terima kasih. Kemudian terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Cilacap juga nih yang sudah bersinergi bersama stakeholder untuk bagaimana upaya pilkada ini bisa berjalan dengan aman, kondusif. Seperti itu ya. Jadi dengan tidak adanya permasalahan yang muncul, kalau masalah sih ada ya, tetapi kan kita bisa mensikapinya, menanganinya, itu sudah merupakan capaian yang luar biasa. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali kepada berbagai pihak yang sudah mensukseskan pilkada ini. Kemudian selanjutnya kepada sahabat Bawaslu, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mungkin itu saja. Oke, siap Ibu. Sekali lagi terima kasih Ibu Ani kami sampaikan atas waktunya pada sore hari ini bersama kita semua. Demikian sahabat Bawaslu dimanapun berada, kita akhiri segmen 3 pada program Ngabuburit Sesarengan Ngawasi bersama Bawaslu Kabupaten Cilacap. Saya Lukman Nur Hakim, apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.